Bapak Bupati beserta unsur Forkopimda, Pak Kadis sudah hadir. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati juga kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Lebak, Bapak Haji Muhammad Hasbi Asyiddiki Jayabaya Sarjana Hukum. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Banten Bapak Arya, yang saya hormati perwakilan dari Ombudsman, terima kasih. Yang saya hormati Forkopimda atau yang mewakili perwakilan dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya banggakan dan juga saya cintai, Bapak Ibu guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la bihi wasbihi asmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Bupati yang saya hormati, izinkan hari ini saya melaporkan beberapa kegiatan hari ini. Izinkan kami melaporkan bahwa SPMB tahun 2027 itu dirancang dengan prinsip yang mutlak, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ketersediaan kursi belajar, izin melaporkan Bapak Bupati bahwa angka kelulusan SD itu jumlahnya 22.573 siswa. Sementara daya tampung SMP yang sudah kita sediakan mencapai 23.999 siswa. Artinya tidak ada alasan lagi bagi anak-anak SD yang untuk tidak bersekolah karena daya tampungnya sudah cukup. Arahan Pak Bupati kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa layanan public services itu diberikan langsung oleh kita, karena rata-rata sekolah di Kabupaten Lebak itu adalah yang dilakukan oleh Pak Bupati kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk memastikan anak-anak sekolah bisa melanjutkan sekolah. Selanjutnya, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang hadir, kami izin melaporkan pelaksanaan jalur penerimaan untuk jenjang SD. Ada jalur domisili itu minimal 70%, Bapak Bupati. Jalur afirmasi 15% dan mutasi maksimal 5%. Sedangkan untuk SMP, jalur domisili minimal 40%, afirmasi minimal 20%, mutasi maksimal 50%, dan sisa kuota diperuntukkan bagi jalur prestasi sebanyak 35%. Yang kedua, Bapak Bupati yang saya hormati, bahwa penerimaan siswa ini kita rancang kegiatan yang ramah anak. Kita melarang keras kepada para satuan pendidikan untuk adanya seleksi tes membaca, menulis, dan berhitung untuk masuk SD. Jadi masuk SD itu adalah, kalau Bapak Bupati saya mengingatkan Pak Rudi, negara itu perlu dirasakan hadirnya. Itu yang selalu diingatkan kepada saya dari Pak Bupati, bahwa hari ini SD itu hadir, maka siapapun yang masuk wajib kita fasilitasi. Tepuk tangan buat Pak Bupati kita. Dan yang ketiga, Pak Bupati sering mengingatkan. Pertama kali di Dinas Pendidikan, Pak Bupati mengingatkan saya, bahkan memanggil Pak Rudi, jangan ada pungutan apapun. Maka kegiatan SPMB ini otomatis 100% gratis. Bapak Bupati yang Bapak Ibu semua yang hadir, sebagai penutup, bahwa semua ikhtiar ini kita lakukan, penyempurnaan sistem pendidikan yang dilakukan adalah bentuk penghijauan tahan dari visi bersama kita, Lebak Ruhai, rukun, unggul, hegar, aman, dan yakin, dimulai dari fondasi pendidikan yang adil dan merata. Bapak Bupati yang saya hormati,
Demikian beberapa laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon arahan, bimbingan, juga sekaligus Bapak berkenan membuka kegiatan sosialisasi dan penandatanganan, dan mudah-mudahan ikhtiar kita Allah selalu ridhoi dan selalu kita dalam lindungannya. Dan ada satu kata yang sering juga Pak Bupati ingatkan kepada kita semua, kepada saya terutama, bahwa kita hari ini terus melakukan perbuatan baik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Itu yang selalu diingatkan kepada saya, Pak Bupati. Saya ingat kutip, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa ahsantum falaha. Maka berbuat baiklah kita, bukan karena kita merasa diri yang paling baik, tapi bahwa kita tahu bahwa perbuatan baik itu akan dibalas kebaikan dan perbuatan buruk itu dibalas keburukan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Kabupaten Lebak, Bapak Haji Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya SH. Yang saya hormati Ketua DPR, DPRD khususnya yang membidangi pendidikan, telah hadir tengah-tengah kita juga. SPMB tahun ajaran 2026 dan penandatanganan komitmen bersama SPMB ramah berintegritas di Kabupaten Lebak. Pak Bupati dan Bapak Ibu semua, tentunya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Bupati dan juga jajaran yang tentunya selama ini telah memastikan mengawal program prioritas Kemdikdasmen untuk bisa hadir di Kabupaten Lebak. Dari mulai program pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya, lalu kemudian juga program pembelajaran mendalam, termasuk juga program revitalisasi yang merupakan salah satu skema impres dari Pak Presiden yang menjadi salah satu program prioritas untuk memastikan akses pendidikan bisa hadir di Kabupaten Lebak dengan seluas-luasnya. Dan tentunya setelah akses hadir, kita berharap nanti tentunya Pak Bupati dengan Dinas Pendidikan kami akan memastikan juga mutu pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saudara-saudaraku umat beragama lain, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pertama Bapak Arya, biar namanya nggak salah nih Pak, biar lengkap nih. Arya Ahmad Mangun Wibawa SPSM SI, kita berikan aplaus. Bapak Kepala BPMP Provinsi Banten yang sebenarnya tanggung jawabnya paling besar nih para kepala sekolah. Kadang-kadang kepala sekolah ya ditelepon ku anggota dewan ya, ditelepon ku pejabat gitu ya. Pejabat itu yang disebut elit. Elit itu mereka yang berada di atas itu. Kalau ditelepon, nitip dong anak saya. Paling pusing itu kepala sekolah itu. Tapi kita Bapak Ibu ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita sekarang eranya era disrupsi media, era disrupsi teknologi, eranya era transparansi, sehingga kita harus transformatif. Eranya era disrupsi digital, artinya kesalahan sedikit saja yang melanggar aturan, karena kita adalah negara hukum, bukan negara bapak lu, negara ibu lu, negara kakak lu, bukan negara saudara kita, bukan negara nenek moyang kita, tapi negara hukum. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan takut para kepala sekolah yang hadir, SD, SMP, kalau ada intervensi, bahkan bila dari bupati sekalipun, lapor ke bupatinya, ulah sila-sila. Jadi ada kira hak Kabupaten Lebak Kikilan baik. Mau sampai kapan? Saya nitip kepada para kepala OPD yang hadir. Alhamdulillah tadi saya didampingi Kabid Pak Kadis. Oh lupa nih, kita berikan aplaus yang sebenarnya membuat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dodi Irawan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jalal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tadi saya tidak lama, mungkin menunggu lama Bapak Ibu, karena tadi melihat gerakan ayah mengambil rapor sekaligus melihat
beberapa sekolah. Bicara tadi Pak Arya sebagai Kepala BPMP terkait kapasitas atau okupansi yang melebihi siswa banyak. SD Kejaksaan aja yang dekat dengan kantor bupati kurang, kebutuhannya 4 kelas. Tapi kita melihat dari perspektif ketersediaan lahan, mungkin kita hanya bisa membangun 1 atau 2 maksimal. Artinya, deket negara baik, deket pemerintah baik, masih kekurangan ruang kelas. Bayangkan, Ibu Yunus yang mana tahu, walaupun sekarang sebagai PLT Sekretaris Dinas, walaupun dulunya di Kabin PAU, dia artinya memahami kondisi pendidikan, sehingga pendidikan adalah fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana anak-anak kita nanti kalau pendidikan ini masih dalam keadaan yang sama gitu, makanya harus ada perbaikan bukan hanya dalam perspektif infrastruktur tapi juga dalam perspektif sistem yang disebut adalah penerapan peraturan perundang-undangan. Ini penting sekali, makanya Bapak Ibu jangan ragu, karena saya baru saja menandatangani keputusan Bupati, bukan baru saja, sudah beberapa waktu yang lalu, nomor 400.3 garis miring garis titik 90 strip dinding strip garis miring 2026 tentang petunjuk teknis SPMB. Ini untuk memastikan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPMP, bagi anak atau Pak Kadis pendidikan mampu, tidak mampu, dan juga penyandang disabilitas, kaum difabel, saudara-saudara kita dipastikan harus tetap bisa bersekolah. Itu kunci dia. Dan sebagai ini disebut oleh yang bikin sambutan, ini ruh dari komitmen kita, bukan. Ini adalah payung hukum. Sekali lagi saya sampaikan, negara kita negara hukum, bukan negara bapak lu, bukan negara bapak gua, bukan negara nenek moyang kita, tapi kita negara hukum. Jabatan bisa berganti, posisi bisa berganti, manusia akan datang dan pergi, karena sesungguhnya kita juga pasti mati. Tidak ada yang hidup abadi. Tapi ketika kita hidup, khususnya kita semua para elit, artinya memiliki kemampuan membuat kebijakan, ini harus ikut mengawal bagi anak-anak untuk duduk di bangku sekolah, khusus di tingkat SD. Tidak boleh ada lagi seperti yang diberitakan oleh media, misalnya ada anak SD masuk SD, masa harus ada tes baca, tes tulis, tes menghitung, cari sum ya, disilakan betul. Mana cuma aku udah SD, jangan ngerti naon, kita tes membaca, bagaimana coba? Di mana akal kita gitu? Ada kan di beberapa daerah ya, ombudsman ya, yang seperti itu. Mungkin dulu di Lebak nggak tahu ada atau enggak, tapi waktu udah nggak bisa diulang nih. Bagian di kepemimpinan Bupati Hasmi, kita bersama-sama seluruh stakeholder khususnya dinas pendidikan bekerja sama dengan BPMP dan juga ombudsman, itu kita dengan para Forkopimda kita kawal supaya anak-anak yang ingin bersekolah, tadi disampaikan oleh Kepala BPMP, angka ATS kita memang cukup tinggi Pak, hampir 24.000, artinya 23.909 ya kalau nggak salah ya, artinya cukup tinggi. Tapi memang itu disumbang paling tinggi itu dari SMA Pak, dari SM. Ini ada data yang saya miliki dari SD dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Kadis Kominfo Kabupaten Lebak, Kadis Dukcapil, Pemuda Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Lebak atau yang mewakili, dan yang terakhir Ketua PGRI Kabupaten Lebak. Penertangan komitmen bersama SPMB Penandatangan pertama yaitu Bapak Kabupaten Lebak. Demikian teman-teman sekalian, laporan dari kegiatan penertangan komitmen bersama SPMB Rama Kabupaten Lebak tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.